Yosua pasal 7 mulai ayat 1 sampai 18 kita baca. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Jabti bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Betawen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan inilah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melayapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang dihadapi menimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka tidak didapatilah suku Yehuda.
Ketika disuruh tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, muka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapati Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatinya Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Sampai 18 kita baca. Selama kita tinggal di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita dan memberikan kebahagiaan dan pendamaian itu baik sekali. Tetapi kita semua adalah seorang manusia. Banyak kali kita ditarik pikiran manusiawi daripada firman Tuhan. Jadi kadang kita mempunyai pikiran-pikiran yang sudah berbeda dari Tuhan. Kalau kita mempunyai hati yang sudah berbeda dari Tuhan, Tuhan tidak bisa bekerja dan pekerjaan Tuhan terputus kepada kita. Itulah saatnya kita mengalami kesulitan. Setelah kita menerima pengampunan dosa dan Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita, kita dapat menerima merasa kebahagiaan, pendamaian yang kita dapat dari duniawi ini. Setelah saya menemukan Tuhan Yesus tahun 62, Tuhan bekerja banyak hal dan juga bekerja di dalam hatiku. Ada banyak hal-hal yang berputus asa, ada hal-hal yang susah, tetapi Tuhan berada di dalam hatiku dan menanganinya. Jadi semua hal terjadi tahun 2020 ini pun saya belum pernah membayangkan dulu. Ya, sudah berkata 1 miliar lebih orang mendengarkan khotbahku bulan Mei kemarin, dan sudah banyak yang diberkati. Dan minggu yang lalu di Amerika Selatan 7.500 orang di Amerika Selatan mendengarkan khotbahku diberkat katanya. Dan minggu lalu kita buat acara di India sama Afrika. Di India, televisi dan radio stasiun dari 17 dari India, akhirnya 27 juta orang dapat dengar dari khotbah saya. Jadi banyak orang dan seluruh dunia terheran sekali. Karena ini tidak sama sekali pernah terjadi sejarah kekristenan. Dan sekarang satu saluran televisi di Brazil datang Korea untuk merekam dokumentari saya. Jadi saya ke istana kerajaan ke Korea yang lalu dan merekam dokumentari dengan mereka. Dan mereka bertanya, baik saya maupun istriku. Akhirnya istriku menjawab baik-baik saja. Jadi kami mengambil foto juga, menjadi senang sekali. Jadi mereka adalah teknisi-teknisi yang terbaik. Dan kelihatannya menjadi buatan program terbaik. Saya syukur bagi Tuhan. Pada saat orang-orang Israel mau masuk ke Kanaan, harus kalahkan Yeriko dulu. Awalnya 2 orang pengintai masuk. Dalam satu pandangannya, mereka baru ditangkap. Inilah mata-mata dari yang lain. Jadi mereka harus mati, tapi mereka kebetulan masuk ke dalam rumahnya Rahab dengan perlindungan Tuhan. Mereka tetap selamat. Dan mereka berada di dalam tengah kotanya, tetapi Rahab tinggal di tembok kota. Jadi dia turun dari sana, bisa hidup di situ. Dan mereka berkata ya saya sudah hampir mati, tapi Tuhan menolong, bisa diselamatkan. Dan juga pada saat mereka menyeberang sungai Yordan,
airnya penuh sekali, itu bahaya. Jadi pada saat imam-imam masuk ke dalam sungai, aliran sungai tertutup, berhenti, dan mereka bisa berjalan di tengah sungai dengan aman. Dan kota Yeriko ini kotanya, temboknya besar dan kuat, tidak bisa kalahkan mereka. Tetapi mereka berputar 7 kali dan bersuruh, ya, kota istana itu terhancur. Jadi di dalam kehidupan kita, apa saja hal yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi kalau kita sungguh bertemu Tuhan yang hidup di dalam kitab suci dan menjadi satu dengannya, semua kerja kita akan menjadi kerja Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan bekerja untuk menolong hal ini. Itu hal yang heran sekali. Saya pernah mengadakan banyak press conference dan banyak koresponden bertanya bagaimana terhitung 1 miliar orang dengar khotbahmu. Saya berkata, aku tidak menghitung bagaimana terjadinya, tapi hanya memberitahukan apa yang terjadi. Banyak televisi, saluran radio, memberi salurannya, lalu memperhitungkan dengan rata-rata pendengar pemirsa darinya, akhirnya mereka dapat memahaminya. Jadi apa yang kami berkata, apa yang heran itu adalah kali ini kepada pendeta-pendeta di Amerika Selatan 7.500, di Afrika 180.000 pendeta, dan India kepada 27 juta orang. Apa yang saya berkata kepada mereka tidak begitu sulit. Apa yang saya sampaikan kepada mereka adalah yang simple. Yang tujuan adalah memang 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Di situ berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi banyak orang masih kurang tahu tentang pengampunan dosa di dalam kitab suci. Juga pendeta-pendeta juga. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mereka mengajar harus mengaku, itu akan dapat diampuni. Tetapi kalau itu dengan pengakuan dosa dihapuskan, kalau itu bagus. Tetapi jemaat-jemaat mengaku tapi masih ada dosa di dalam hatinya. Jadi apakah sungguh pengakuan itu cukup mengampuni dosanya? Jadi kitab suci berkata jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kelihatannya akan dihapuskan dosanya, kan? Tapi kalau kita melihat mendalam kitab suci, ada beberapa yang berbeda darinya. Imamat 17 ayat 11 ini katanya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Dan juga Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau kita hanya melihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, ya kita dapat merasa kalau kita mengaku dosa itu cukup mengampuni dosa. Tetapi kalau kita cari kitab suci yang di tempat-tempat yang lain, katanya kalau tidak ada penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau kita tidak hanya melihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan yang lain juga ayat 7 berkata apa? Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi
Masalahnya, apakah pengakuan menghapus dosa kita atau darah Yesus akan mengampuni dosa kita? Dan kenapa 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, mengaku dosa kita maka diampuni dosa kita. Saya mencari kitab dan meneliti dengan baik-baik. Sejak kecil saya ikut gereja. Saya pernah mencuri banyak karena kelaparan. Mencuri apel sama jeruk dan membakar beras. Hal-hal yang ini saya berbuat banyak dengan teman-temanku. Dan bagaimana dosa ini akan dihapuskan? Saya memulai cari bagian itu di dalam kitab suci dan tidak pernah ada pendeta bisa menjelaskan kepadaku. Untuk saya mencari bagaimana cara menerima pengampunan dosa, saya cari terus di dalam kitab suci. Dan kitab yang sangat-sangat dibantu adalah Imamat, Perubahan Penghapus Dosa. Imamat pertama katanya korban bakaran, Imamat pasal 2 katanya korban sajian, Imamat pasal 3 korban keselamatan, Imamat pasal 4 berkata tentang korban penghapus dosa. Yang pertama, pada saat imam berbuat dosa. Yang kedua, seluruh suku berbuat dosa. Ketika kepala suku berbuat dosa. Keempat, seorang rakyat berbuat dosa. Waktu itu memang aku ini adalah seorang biasa kan. Jadi saya ingin menerima pengampunan dosa melalui persembahan korban karena dosa. Saya membaca terusnya. Jadi hampir semua saya tak ingat. Imamat 4 pasal 4 ayat 27 berkata, jika yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia berdosa. Apa yang penting adalah ada beberapa persyaratan untuk kita menerima pengampunan dosa. Yang pertama, seseorang yang tidak pernah berbuat dosa, memang dia tidak perlu menerima pengampunan dosa. Atau seseorang yang berbuat dosa tetapi belum tahu apakah dia berbuat dosa atau tidak, dia pun tidak menerima pengampunan dosa. Yang pertama, persyaratan itu adalah harus berbuat dosa. Kedua, harus mengetahuinya. Jadi Imamat pasal 4 ini berkata, ayat 27, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah. Jadi dia baru bisa mempunyai kayak satu persyaratan untuk menerima pengampunan dosa. Tetapi kalau dia hanya mengaku dosa, tidak dapat diampuninya karena upah dosa ialah maut. Jadi seseorang siapa harus mati ganti kita untuk dosa kita. Jadi harus membawa kambing betina yang tak bercela. Jadi setelah itu meletak tangan di atas kepalanya. Kalau kita meletak di atas kepala itu, korban dosa kita akan ditanggungkan kepadanya. Setelah itu menyembelih dan mengambil darah membubuk di atas tanduk-tanduk mezbah. Itulah bagaimana cara orang dapat menerima pengampunan dosa. Ini akan berlaku kepada orang yang berbuat dosa dan diberitahukannya. Dan setelah kita berbuat dosa, siapa yang mati? Bukan kita tetapi kambing atau domba. Dan seperti kambing domba mati, Yesus mati atas kayu salib untuk korban pengampunan dosa kita. Dan dengan kematian Yesus, dosa kita telah dihapuskan. Tinggal kita menyadari bahwa kita berbuat dosa, menjadi orang berdosa, dan menyesal dan diberitahukan kita adalah orang berdosa. Lalu tidak sama sekali ada tertinggal, kita harus melaksanakan karena Yesus telah melakukan semua segalanya. Tinggal kita tersambung hati dengan Tuhan, itu sudah cukup sekali. Oleh sebabnya itu, apa yang kita harus melakukan adalah
kita menyadari bahwa kita telah mempunyai dosa, berbuat dosa, lalu tersambung dengan Yesus karena Tuhan Yesus telah melaksanakan semuanya. Tetapi sampai sekarang banyak orang ikut gereja tapi mereka setelah berbuat dosa dan mengetahuinya dan juga Yesus mati untuk mereka. Sungguh dosa mereka telah dihapuskan. Tapi semua orang mengaku mereka adalah orang berdosa. Kenapa? Karena mereka terus berpikir apa kita harus melakukan sesuatu untuk diberkati, harus bertobat atau yang lain begitu. Tetapi kita tidak boleh melakukan apa-apa untuk pengampunan dosa kita. Harus Yesus yang berbuat itu, melakukan itu. Dan dia telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib dengan menumpah darahnya. Pada saat kita berbuat dosa dan menyadarinya, ya itu sudah siap. Tinggal percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan dengan kematiannya telah menghapus dosa kita. Jadi sesuai dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, kita menyadari dosa dan mengaku. Kalau kita mengaku tetapi tanpa kematian domba, apakah dosa kita dapat dihapuskan? Itu tidak mungkin. Tanpa kematian Yesus, apakah dosa kita dihapuskan? Tidak mungkin. Ya, hanya apa maksudnya kita menyadari dan mengaku itu saja. Tetapi pengampunan dosa ini dilaksanakan oleh Yesus Kristus dan kita harus menerima apa yang Yesus berbuat untuk kita. Iya, benar sekali. Dosaku telah selesai dihapuskan oleh darah Yesus Kristus. Menerima, percaya itu saja. Tetapi banyak gereja saat ini mereka terus mengaku dan sudah mengetahui secara teori kematian Yesus tetapi tidak percaya sebenarnya. Jadi mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah dibenarkan, masih mengaku mereka adalah orang berdosa. Itulah yang saya mengajar dan pendeta-pendeta pun terkaget sekali, heran sekali. Jadi sekarang ini seperti revolusi kekristenan di seluruh dunia. Kalau saya memberi khotbah setiap minggu, ini terdengar kepada 50.000 orang. Dan banyak orang berkata setelah dengar khotbahku. Banyak orang dengar khotbah di gereja masing-masing dan berkata dan dosa mereka telah dihapuskan. Tetapi pada saat mereka melihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi, tidak hanya mengaku, tetapi dia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Jadi kita mengaku, dan lalu Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Dan amin, kita terima, dosa kita telah dihapuskan. Itulah saatnya kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Tetapi setelah mengaku tidak tersambung dengan kayu salib, jadi mereka terus mengaku, mengulangi seterusnya, tetap berada di dalam dosa. Jadi ini pekerjaan iblis, banyak orang tertipu. Jadi mereka tidak sampai hatinya ke kayu salib. Jadi pagi hari ini apa yang saya mau berkata? Kota kedua yang mereka harus masuk setelah Yeriko adalah kota Ai. Karena dengan kuasa anugerah Tuhan, mereka kalahkan Yeriko dengan gampang sekali. Dan orang-orang Israel lebih 600.000 orang. Dan mereka kata ini terlalu banyak, hanya 3.000 orang cukup untuk mengalahkannya. Jadi 3.000 orang ke situ, tetapi mereka kalah berhadap Ai. Dan orang-orang Israel mati, lalu mereka kabur. Jadi orang-orang kaget sekali. Ya, Yeriko ini dikalahkan gampang. Kalau kita kalah dari Ai, apa yang terjadi? Apa kita mati di sini? Jadi Tuhan berkata, ada seorang dari kepadamu berbuat dosa kepadaku, mengambil barang-barang yang dikhususkan. Sebelum membunuh dia, aku tidak akan menyertai denganmu.
Lalu ada seorang nama Akan dari suku Yehuda. Coba berpikir, mereka tinggal 40 tahun di padang gurun. Ya kan? Jadi mereka tidak sama sekali ada pabrik, tidak sama sekali ada yang barang-barang baik, baju pun tidak begitu baik. Tetapi di kota Ai ada apa jubah yang indah buatan Siniar. Itu kelihatannya baik sekali. Ya kan? Bajunya pasti bagus. Dia ingin mengambilnya. Dan lalu dia melihat emas dan perak dan menyembunyikannya. Dan dengan bagian ini, Tuhan memarah kepadanya. Sebelum dosa ini dihapuskan, aku tidak akan menyertai denganmu, katanya. Sampai sekarang Tuhan tetap bekerja kepada mereka, tetapi pekerjaan Tuhan sudah terputus. Memang zaman ini tidak sama sekali ada akan lagi. Tetap awalnya kita menerima pengampunan dosa dengan darah Yesus. Kami terharu sekali. Kami merasa senang, berbahagia. Kami gembira, berbahagia dan hidup untuk Tuhan. Dan merasa bahagia sekali. Ya kan? Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti orang-orang Israel berbuat begitu, kita pun kadang berbuat dosa dan kejahatan. Dan dosa itu menjadi tembok di antara kita sama Tuhan. Jadi, semakin kita itu berbuat dosa itu, kesenangan dalam kehidupan rohani itu menjadi turun. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak semangat, kebahagiaan kepada Tuhan itu menjadi turun, merasa capek ikut gereja, dan membaca kitab pun menjadi turun. Seperti begitu perasaan menyembah Tuhan menjadi turun. Jadi permasalahan adalah pada saat Tuhan tetap ada di dalam hati kita, Tuhan akan memberi hati yang terbaru sebelum kita mempunyainya. Itu hal-hal yang heran sekali. Jadi kami merasa syukur sekali pada saat Tuhan bekerja kepada kita. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan tetap membantu semua pekerjaanku dari 1 sampai 10, semuanya. Kalau kita sungguh percaya Yesus dan menerima pengampunan dosa, dari hati kita menjadi satu dengan Yesus. Dan hati kita menjadi bisa terhubung dengan Tuhan dan saling tukar, dan apa yang hati kita mempunyai menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Mulai saat itu Tuhan akan memimpin dan menuntun semua pekerjaan dan tugas kita punya. Itulah kehidupan yang saya hidup selama 50 tahun akhir-akhir ini. Khususnya tahun ini, 2020 ini, tidak sama sekali ada pekerjaan yang saya sengaja berbuat sesuatu, tetapi Tuhan tetap membuka jalan untuk penginjilan seluruh dunia. Itu hal yang baik sekali. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada saudara, kalau kita sungguh menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus, kita sudah menjadi satu dengan Tuhan, dan aliran hati dari Tuhan ke kita menjadi normal dengan baik, dan pikiran kita dan pikiran Tuhan menjadi berbeda. Dan kalau kita sungguh dipimpin oleh Tuhan, kita akan hidup yang heran sekali. Tetapi banyak orang terjatuh di dalam duniawi. Memang kita berbuat dosa, tetapi tidak sama sekali ada dosa yang tidak akan dihapuskan oleh darah Yesus Kristus. Dan oleh mengandalkan Yesus Kristus, kita selalu mempunyai hubungan terbaru dengan Yesus Kristus, dan Tuhan bekerja di dalam hati kita. Hal-hal yang heran akan terjadi melalui kita.
saya sering berdoa kepada orang-orang sakit. Saya kunjung ke seorang saudara dan saya berkata, kalau saudara Anda kerja setia bagi Tuhan dan hidup kudus, ya, kalau Anda berdoa kepada Tuhan untuk penyembuhan, pasti Tuhan akan dengarkan. Saudara berkata, iya, kalau begitu pasti Tuhan akan dengar, aku pasti sembuh. Jadi dia terjatuh dalam penipuanku. Artinya, dia sudah disempurnakan. Tuhan Yesus telah mati untuk dosamu, untuk Anda. Jadi kamu sudah disempurnakan. Jadi itulah yang jadi masalah di dalam kehidupan kita. Selalu darah Yesus Kristus telah membuat kita tidak sama sekali bercela untuk kita berdiri terhadap Tuhan Allah. Sudah memutuskan kita. Tapi bagaimana kita ditipu oleh iblis adalah kita harus berbuat sesuatu baik, kita harus melakukan setia. Kalau kita berbuat sesuatu jahat, mungkin susah terhadap kepada Tuhan. Dengan itu, iblis membunuh hati-hati kita. Memang kita semua adalah seseorang manusia, jadi sempat berbuat dosa dan kejahatan. Tetapi pada saat kita menyadari perbuatan kesalahan, lalu kalau kita menyambung kembali dengan darah Yesus Kristus, oleh karena darah Yesus Kristus kita akan menerima kekudusan ulang. Pada saat kita saling tengkar sama istri, kalau kita berbuat dosa, berbuat masalah, hati kita menjadi gelap. Tetapi kita tidak perlu menjadi gelap. Karena Tuhan telah mengampuni, menyulunas kepada dosa kita. Jadi untuk itu, dengan itu kita menerima kebenaran Allah, kita menerima kebenaran itu, langsung Tuhan akan kerja. Jadi pada saat orang-orang Israel melawan Yeriko dengan tolongan Tuhan, mereka kalahkan dengan gampang sekali. Tetapi pada saat mereka menghadapi Ai, akan melanggarkan perintah dari Tuhan dan mencuri jubah yang indah buatan Sinear dan menyembunyikan emas dan perak di bawah kemahnya. Jadi kegelapan ini berada di dalam orang-orang Israel. Akhirnya Tuhan berkata, aku tidak bisa bekerja di dalammu. Harus mengeluarkan kejahatan itu. Jadi mereka menghapuskan akan dan semua masalah telah selesai. Jadi bagaimana kesalahan kita dapat dihapuskan? Seperti akan harus mati. Dan kematian seperti akan itu, Tuhan Yesus telah mati ganti kita. Amin. Tuhan Yesus telah mati ganti kita. Jadi untuk memperoleh darah Yesus Kristus, kita dapat berani maju ke Yesus, bisa mengembalikan hubungan dengan Tuhan, dengan kita. Dengan pembacaan buku kitab Yosua, apa yang heran adalah yang jubah yang indah dari sinar itu, dan dia ingin mengambil itu, dan emas dan perak, jadi dia mengambil dan menyembunyikannya. Lalu akan meninggal dunia dan semuanya selesai. Lalu pada saat mereka maju ke Ai, Tuhan memberikan kemenangan. Jadi itulah yang kita butuh. Jadi di dalam kehidupan kita pasti akan ada masalah dan perbuatan dosa dan kejahatan. Tetapi kita tidak lagi berada di dalam kesulitan itu, tapi maju di depan darah Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku telah berbuat salah, tetapi darah-Mu telah hapuskan dosaku ini. Aku ingin menerima anugerah-Mu ini. Jadi dengan itu kita mengembalikan posisi status yang kita sudah menerima pengampunan dosa. Roh Kudus akan tetap bekerja di dalam kehidupan kita, baik kehidupan rohani maupun permasalahan pekerjaan untuk anak-anak, keluarga, semua yang Tuhan kerja kepada kita. Pada saat saya berjalan sekolah misi, ada banyak orang mau hidup untuk Injil Yesus Kristus. Dan juga ada yang melayani
ada yang banyak, tetapi sampai sekarang jarang ada tertinggal. Tetapi aku ini pendeta Oksupa, apakah saya ini tetap berjalan karena tidak sama sekali berbuat dosa, tidak berbuat masalah, jadi tetap melayani Tuhan? Tidak mungkin. Aku sudah pernah berbuat masalah dan dosa, tetapi setiap saat itu Tuhan merendahkan hatiku, saya terasa malu sekali. Tetapi tidak hanya melewatinya saja, membuka kitab suci dan mencari darah Yesus Kristus telah menghapuskan permasalahan dan dosa ini. Aku percaya ini. Jadi, menghapuskan semua kegelapan dalam hatiku terhadap Tuhan. Lalu kehidupan rohani kita menjadi terbaru setiap hari. Kita akan mengalami Tuhan, kuasa Tuhan, dan semakin waktunya berlalu menjadi tua, menjadi terbaru. Kalau kita sungguh menghormati kepada gereja, menghormati kepada hamba Tuhan, dan mempunyai hati mempercaya kepada hamba Tuhan, dan selalu pengampunan dosa ini tidak berakhir, tetapi setelah menerima pengampunan dosa dan mengalami kesulitan dan permasalahan, dengan itu kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dengan ini bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan hamba Tuhan, itu menjadi jauh lebih baik. Ini hal yang jadi akan kalau dia hanya mencuri jubah yang baik ini, itu kelihatannya tidak apa-apa, tetapi Tuhan adalah yang kudus. Memang kita pasti akan berbuat dosa dan permasalahan. Tetapi kalau ada terjadi, kita tidak hanya melewatinya. Kita harus memperoleh darah Yesus Kristus dan harus menyelesaikan dengan darah Yesus Kristus. Dan hati-hati yang kejahatan ini harus menginjak-injak dan menghapuskan dan lari dengan kepercayaan Tuhan. Pasti kita akan mengalami bagaimana Tuhan bekerja sungguh-sungguh di dalam hati kita. Jadi itulah sebabnya kita harus menghormati kepada hamba Tuhan dan mempercaya kepadanya. Harus mengandalkan kepada Tuhan. Kalau tidak, mereka kehidupan rohani akan kalah. Pendeta Bak Yong Jun dari kami, mereka meninggalkan gereja kami lalu balik. Lalu apa yang dia berkata, aku masih belum tahu tentang pendeta Pak sama gereja ini. Karena apa? Sampai sekarang dia mempunyai hati yang berbeda dari kami. Yang seperti yang begitu banyak orang menurunkan kehidupan rohani kepercayaan mereka. Kalau kita sungguh bisa mempercaya dan belajar kehidupan rohani dengan baik-baik, berkata kebahagiaan pada saat kita menerima pengampunan dosa tetap aktif di dalam hati kita, pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan tetap ada di dalam hati kita. Oleh karena akan apa yang terjadi, mereka hampir kalah mengalahkan kota Ai. Jadi Tuhan berkata, hapuskan akan, kecuali itu aku tidak akan menyertai dengan kamu. Jadi mereka menghapuskan, membunuh akan. Mulai saat itu Tuhan kembali kerja. Jadi memang kegelapan dan perbuatan dosa di dalam hati kita, ya memang ada. Tetapi kita berkata di depan terang, menghapuskan dengan darah Yesus Kristus. Jadi kita menjadi lebih mendalam hubungan dengan Yesus Kristus. Lalu kita pasti akan mengalami bagaimana Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Banyak orang lupa hal ini. Pada saat banyak para hamba Tuhan memberitakan Injil, ada beberapa menerima anugerah, akhirnya mereka meninggikan hati dan menganggap sepi kepada gereja dan hamba Tuhan. Jadi akhirnya kehidupan rohani menjadi turun cepat sekali. Jadi seorang menerima pengampunan dosa ini tidak berarti mereka sudah jagonya kehidupan rohani. Mereka hanya berpikir 1-2 hal saja, tetapi tidak bisa pikir tentang semua segalanya.
Sekarang saya melihat Pak, Tuhan membuka pintu terbaik kepada misi kita. Jadi sekarang Tuhan tidak hanya bekerja melalui Pak Pendeta Oxford saja, tetapi Tuhan ingin menyatakan diri melalui kita semua, kalian semua. Jadi Tuhan telah melengkapi persyaratan Tuhan kerja untuk kita oleh Yesus Kristus. Amin. Tetapi baru mereka menerima pengampunan dosa 1 tahun, 2 tahun kemudian, kehidupan rohani dan kepercayaan mereka, iman mereka makin turun. Mereka tidak maju dengan iman. Mereka jatuh dalam duniawi, jatuh ke dalam tipuan dari iblis. Kenapa? Kehidupan sehari-hari dunia ini lebih senang dari kepercayaan Tuhan? Tidak. Tetapi seperti yang akan, ini adalah satu orang dari 600.000 orang Israel. Jadi hanya satu bagian dari 600.000 orang menjadi gelap. Oleh karena itu mengizinkan di dalam hati kita jadi menjadi gelap. Tuhan tidak akan kerja. Tapi kita harus membersihkan ulang kita oleh darah Yesus Kristus. Kita kadang menjadi gelap dan berbuat bersalah, harus mengaku dan memperoleh darah Yesus Kristus dan memulihkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan dapat kerja kepada kita. Tetapi banyak orang menurun hati kita di dalam Tuhan. Mereka tidak mau datang gereja. Jadi iblis terus menipu, licik sekali menipu manusia dan kita orang-orang percaya biar kita tidak akan percaya kepada Tuhan. Hari ini saya bangun untuk mempersiapkan khotbah ini. Kita semua gereja menjadi satu tubuh Kristus kan. Pada saat kita mempunyai hati yang terbaru, seperti dia ada di dalam terang, kita juga ada di dalam terang, kita berada di dalam persekutuan. Dan darah Yesus Kristus akan menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita berjalan di dalam terang. Mari kita tidak sama sekali meninggalkan sedikit pun kegelapan di depan Tuhan. Kalau ada kesusahan, maju ke hamba Tuhan, bersahabat dengan saudara-saudara, lalu menemukan ulang bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa dan kejahatan kita, lalu kita dapat hidup dalam terang. Dan Roh Kudus telah hidup di dalam hati kita. Pada saat kita menemukan hal-hal yang sulit, akan memberikan bijaksana, memberikan berkat, dan bisa mengatasi semua segalanya. Jadi semakin kita mengalami kesulitan, makin banyak mengalami pekerjaan Tuhan, makin banyak bernambah kepercayaan kepada Tuhan, hidup berbahagia. Tetapi kalau kita diam saja, jadi hanya Pak Pendeta Pak Koksu saja menginjili, ya gereja ini tidak menjadi tubuh Kristus. Pasti kita adalah satu tubuh dalam Kristus kan. Jadi harus bersama dengan satu dalam doa, bantu dalam keuangan, menyembah bersama-sama. Kalau seperti itu kita maju dalam iman kepercayaan ini, itulah saatnya Tuhan tangani kehidupan permasalahan kita dan memberkati semua. Kalau ada kekurangan air akan memberikan, kalau ada lapar memberi mana, kalau ada kekurangan daging akan memberi daging. Jadi seperti begitu Tuhan tidak sama sekali berhenti, tetap bekerja kepada kita. Itulah Tuhan yang kita percaya. Kalau kita menaruh sedikit kegelapan di dalam tengah hati kita, itu mengakibatkan menjauhkan Tuhan dari kita. Tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Kalau kita menyatukan dengannya, hati dari Yesus memulai dari hati kita, mengeluarkan semua kegelapan, permasalahan dosa, dan takut, akhirnya menyatukan dengan Tuhan.
bagaimana lalu kita akan dapat hidup berbahagia dan sungguh berkat. Kalau sungguh hati kita menjadi satu dengan Tuhan, kesalahan, penyakit, kesulitan, apa saja, tetapi tidak sama sekali ada masalah dalam Tuhan, Tuhan akan tanganinya. Kenapa kita merasa sulit? Tuhan membantu kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan senang bekerja melalui kita. Pekerjaan yang terbaik adalah bukan kerja di dalam istana negara, tetapi kerja Tuhan. Kalau kita dipakai oleh Tuhan walaupun sedikit, Tuhan akan tetap bekerja dengan besar-besaran. Semua permasalahan kita menjadi permasalahan Tuhan. Apa saja hal terjadi kepada kita, itu tidak akan menjadi masalah kepada kita. Baik permasalahan anak-anak, dan hubungan suami istri, dan kesehatan, apa saja kita menemukan, semuanya menjadi indah oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya tinggalkan semua di tangan Tuhan dan tetap kerja untuk Injil Yesus. Yang heran adalah Tuhan telah menyerahkan seluruh dunia kepada kita. Banyak orang di seluruh dunia ingin mendengarkan khotbah kita. Mari kita kerja bersama-sama. Apa saja yang tertinggal, sedikit kegelapan di dalam Tuhan sama kita, kita bersahabat dengan saudara-saudara, saling mengaku, dan saling memahami bahwa tidak sama sekali ada yang sempurna dengan dirinya sendiri. Jadi mengandal Yesus, menjadi sempurna oleh Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus tetap hidup di dalam hati kita. Lalu Tuhan akan kerja di dalam hati kita. Kehidupan kita tidak menjadi milik diri, tetapi menjadi milik Yesus. Seperti Petrus, dia berada di dalam dirinya sendiri, lalu menyangkal 3 kali Yesus, lalu dia bebas dari dirinya sendiri, dan termasuk dalam Yesus, dia menjadi rasul yang berkuasa. Ya kan? Kita juga seperti Petrus, ada permasalahan, kekurangan, ya kan? Tetapi pada saat itu kita saling mengobrol dengan saudara-saudara dan menyatakan di depan terang Yesus Kristus, dan percaya Tuhan Yesus telah menghapuskan semua dosa dan permasalahan itu, dan berani maju kepada Tuhan. Kalau begitu Tuhan akan tetap berada di dalam hati kita. Dia menangani permasalahan, dosa, kesulitan, dan memberi kasih kepada kita. Kalau begitu, kita pasti akan menjadi orang-orang yang terbaru, menjadi berubah. Mari kita coba berpikir. Dulu kita mengadakan ibadah Paskah, karena kita tidak bisa berkumpul karena COVID, kita melayani secara online. Katanya 2 juta orang dengar khotbah kita. Lalu seminar Alkitab bulan Mei berikutnya, saluran televisi, radio di seluruh dunia, dalam 1 bulan, 1 miliar orang lebih dengar khotbah saya. Jadi akhir-akhir ini, pendeta-pendeta dari Amerika Selatan dengar khotbahku, 7.500 orang. Dan para hamba pendeta-pendeta di situ dengar khotbahku. Hampir semuanya menerima keselamatan Tuhan. Berikutnya pendeta dari Afrika 18.000, dan jadi lalu India 28 juta orang dengar. Itu yang heran sekali. Setelah Tuhan memberi Injil kepada kita, dan marilah kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Banyak orang dengar firman Tuhan dan dapat diselamatkan. Mari kita coba lihat ke jemaat masing-masing di sekitar kita. Mereka sudah berkata Tuhan Yesus mengampuni dosanya, tapi masih berkata mereka adalah orang berdosa. Pada saat saya datang di Ghana, bertemu mantan Presiden John Atta Mills. Dia takut pada saat sudah dekat kematiannya. Setelah dia menerima keselamatan Tuhan, dia merasa senang sekali, dan ibu negara dia support saya banyak sekali.
Setelah itu juga kami memberitakan Injil kepada banyak orang. Jadi saudara, kita semua satu dalam Yesus Kristus. Jadi hikmat Yesus telah berada di dalam hatimu, kuasa Tuhan berada di dalam tanganmu, dan kasih Tuhan akan kerja di dalam kehidupanmu. Tidak hanya Pak Pendeta Oksupak saja, tetapi kita semua dapat hidup seperti Yesus. Jadi semua berada di dalam Tuhan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sudah menjadi yang baru. Inilah bagaimana kitab suci berkata kepada kita. Jangan kita hidup yang lama, tapi percaya kita menjadi orang baru. Mari kita hidup untuk Injil. Kalau mereka tetap tertinggal oleh kasus Achan, kemungkinan mereka tetap mati karena permusuhan dari negara-negara sekelilingnya. Dengan kepercayaan Tuhan, mereka menghapuskan Achan dan maju kepada Tuhan. Lalu Tuhan bekerja kepada mereka. Seperti begitu, kalau ada kegelapan berada di dalam hatimu, jangan meninggalkan di dalam hatimu. Saling mengaku dengan saudara-saudara dan menerangi di depan terang. Lalu kuasa Roh Kudus akan keras kerja di dalam hatimu. Setelah itu semua pekerjaan tetap dilaksanakan oleh Tuhan. Semua permasalahan akan ditangani oleh Tuhan, dan Tuhan memberi semua berkat kepada kita semua. Amin. Jadi banyak orang setelah menerima pengampunan dosa, tetapi terus mengarahkan ke duniawi dan keinginan daging. Tetapi kalau kita ingin dan maju untuk kehidupan rohani secara iman, kehidupan menjadi lebih baik sekali. Jadi mulai besok kami akan mengadakan seminar Alkitab. Mari kita menjadi satu bagian darinya. Jangan terbasah dalam keinginan hawa nafsu daging. Marilah kita terbasah dalam Injil Yesus, kasih Yesus Kristus. Mari kita mengandal Yesus dan kuasa Tuhan akan kerja di dalam hati kita. Jadi setelah itu pasti nanti kami akan menyaksikan satu dengan yang lain dengan permasalahan ini, bagaimana Tuhan kerja di dalam hatiku ini dan yang lain. Memang kita adalah seseorang yang mempunyai banyak kekurangan, tetapi sungguh Tuhan hidup di dalam kita masing-masing. Dan Tuhan itu akan memberi kekuatan baru kepada kita, memberikan iman, memberikan terima kasih, memberikan kegembiraan. Karena Dia yang mengasihi kita. Dia mau menyatakan diri melalui kita. Jangan ditipu oleh iblis dan menganggap diri ada kekurangan saja, tidak layak untuk melaksanakan untuk Tuhan. Jangan berbuat begitu. Karena gereja kami ini, dia berusia 80 masih muda. Kalau 90 menjadi pemuda, 100 baru menjadi tua. Seperti begitu Tuhan harapkan mau memberi kekuatan baru kepadamu masing-masing. Semua permasalahan akan ditangani oleh Tuhan dan kehidupan kami akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari hidup seperti yang begitu. Mari kita berdoa masing-masing. Mari kita berdoa masing-masing bagi Tuhan.